artinya yang paling paham tentang situasi lapangan kan penyidik, yang paling tahu tentang status dari kasus itu penyidik. Jadi sekali lagi ini poin dasarnya adalah ada upaya untuk mempolitisasi KPK karena ada kasus yaitu Anies Baswedan tuh. Padahal orang ingat bahwa ya Anies itu soal Formula E, tapi ada soal Formula EKTP, kenapa didiamin tuh? Yang menyangkut Ganjar tuh. Jadi bagian-bagian ini yang jadi politainment sebetulnya, politik yang diolah secara infotainment. Tetapi kemudian orang bertaruh ini sejauh mana sih kekuatan Pak Firly itu untuk mendorong pemenjaraan Anies. Sementara Anies beredar di luar dengan kapasitas sebagai tokoh yang diinginkan oleh masyarakat. Jadi problem kita adalah ketegangan politik di kabinet, ketegangan politik di tingkat elit, jangan dibawa sampai ke bawah, itu bisa berbahaya nanti. Karena orang nggak akan peduli mau apa, kayak pokoknya Anies pemimpin kita tuh. Tetapi ini lagi kan nanti. Karena orang nggak akan peduli mau apa, kayak pokoknya Anies pemimpin kita tuh. Tetapi ini lagi kan kita mesti tempatkan semua ini dalam kekacauan koordinasi politik dari Presiden Jokowi itu. Jadi Presiden Jokowi nggak mampu untuk menemukan calon. Kalau Presiden Jokowi ingin supaya Ganjar itu jadi calon yang akan meneruskan proyek-proyek Jokowi, ya pastikan Ganjar dibantu dong tuh, supaya Ganjar bisa mengalahkan Anies. Kan itu intinya kan. Jadi lebih baik KPK berhenti memperkarakan Anies dan mulai mendorong Ganjar. Jadi KPK ikut aja bersama dengan tim sukses Ganjar, kan lebih enak itu. Supaya orang fair aja lihat tuh. Jadi udah KPK ada di bawah perintah Pak Jokowi, tim sukses Anies, sementara kejaksaan ada di bawah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan sekalian, kembali kita berjumpa di Jejak Semesta 65. Saya berharap bahwa kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Semoga Tuhan senantiasa memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada kita sekalian setiap saat berupa bimbingan, hidayah dan pertolongannya. Kawan-kawan sekalian, kali ini kita akan mengambil suatu berita yang dimuat di Warta Ekonomi Co.id pada tanggal 11 Februari 2023. Berita dengan judul Kabinet Jokowi aman, KPK tiba-tiba dirombak habis-habisan, .2, Anies berusaha dikepung. Nah, saudara sekalian, dalam berita ini ada narasumber yang cukup terkenal, kita semuanya kenal, yaitu dikutip komentar terkait KPK dengan dugaan pemaksaan untuk mentersangkakan Anies Rashid Baswedan dengan berbagai macam jalan yang ditempuh oleh Firly Bahuri, Ketua KPK saat ini. Nah, kawan-kawan sekalian, baiklah kita bacakan berita ini. Pengawat politik Rocky Gerung menyoroti bagaimana terjadinya perombakan sejumlah pegawai elit di dalam tubuh KPK atau Komisi Pemberantasan Korupsi saat ini ya. Hal ini menyusul mundurnya salah satu lembaga elit lembaga tersebut, yaitu Direktur Penuntutan ya. Jadi Direktur Penuntutan yaitu saudara Direktur Penuntutan KPK Fitro Rohcahyanto beberapa waktu yang lalu ya, saudara sekalian, dan kemudian menjadi viral dan menjadi perbincangan banyak orang, bahkan menimbulkan banyak kecurigaan terhadap Ketua KPK dalam kaitan masalah penanganan kasus Formula E. Menurutnya hal ini seperti buntut reshuffle yang tak terjadi di dalam kabinet Joko Widodo alias Jokowi. Rocky melihat ada upaya untuk terus menjegal Anies Baswedan. Hal tersebut lantaran mantan Menteri Pendidikan tersebut semakin sulit untuk dibendung dalam langkahnya menuju Pilpres 2024. Orang menunggu reshuffle di kabinet, tapi yang terjadi reshuffle di KPK. Firly mereshuffle semua yang kelihatannya memang ada upaya untuk meneruskan untuk pemeriksaan Anies Rashid Baswedan, ujar Rocky Gerung selanjutnya. Kenapa reshuffle di KPK? Karena Anies elektabilitasnya naik terus, padahal Anies masih banyak problem soal hutang dan perselisihan dengan Prabowo, katanya menambahkan. Lebih lanjut, Rocky Gerung tidak ingin KPK masuk ke wilayah politik, apalagi jika ada upaya untuk menarget dan mentersangkakan Anies Rashid Baswedan yang kini diketahui
merupakan bakal capres dari Partai Nasdem. Setelah Fitro mundur, kini diketahui Ketua KPK Firly Bahuri mengirim surat kepada Mabes Polri berisi rekomendasi agar menarik Deputi Penindakan KPK Karyoto dan Direktur Penyidikan Endar Prihantoro. Rocky bahkan menyinggung soal slogan berani jujur hebat. Dia menilai slogan tersebut sudah tidak tepat di lembaga antirasua yang dipimpin Firly Bahuri tersebut. Tagline di KPK mesti diganti, bukan lagi berani jujur hebat, tetapi berani jujur pecat. Akhirnya orang tahu apa yang terjadi di KPK itu. Segerombolan yang berupaya mengepung Anies, ujarnya. Saudara sekalian, itulah berita yang yang kita petik dan merupakan ulasan terhadap kondisi KPK hari ini yang berupaya, menurut Rocky Gerung, berupaya dengan berbagai macam cara. Ketua KPK Firly Bahuri melakukan cara-cara yang mungkin dianggap tidak lazim, karena mungkin juga misalnya deputi penindakan, kemudian ada yang direktur penyidikan yang diusulkan supaya segera ditarik ke Mabes Polri, dan ada satu lagi direktur yang mengundurkan diri beberapa waktu lalu. Itu diduga bahwa mereka ini yang menjadi hambatan, karena mereka ini menganggap bahwa tidak ada bukti yang cukup untuk mentersangkakan Anies dalam kasus Formula E. Bahkan akuntan publik juga telah merilis hasil auditnya, itu mengatakan bahwa Formula E itu justru untung 5,29 miliar rupiah dan tidak ada kerugian di dalam situ. Bahkan BPK 3 kali berturut-turut melakukan audit itu, sampai pada pelaksanaannya itu justru dianggap, bahkan WTP di dalamnya termasuk audit terhadap Formula E itu. Jadi ini memang bertentangan dengan logika. Bukan hanya sekadar logika yang bersifat spekulatif, bisa berdasarkan fakta-fakta itu. Jadi kalau KPK melalui Firly Bahuri, Ketua KPK, yang tentunya sudah juga kita kemukakan satu video sebelumnya, yaitu yang di video tentang kaitan masalah Formula E ini dan kaitan masalah, khususnya kaitan masalah Anies, yang dikemukakan oleh seorang pengusaha Tionghoa, Jaya Suprana, yang mengatakan bahwa dia dengar langsung perintah supaya apapun bentuknya, apapun caranya, Anies harus ditersangkakan dalam kasus Formula E. Nah, ini kan persekongkolan ya. Memang ini suatu kejahatan sebetulnya oleh pihak-pihak yang berkuasa, yang mencoba untuk menggunakan lembaga hukum, dan ketua lembaga hukum yang mestinya independen itu justru mengikuti perintah-perintah itu dan berupaya berbagai macam cara, tidak punya malu lagi untuk mencari cara, salah atau tidak salah, harus ditersangkakan saudara Anies itu. Ini mengelola negara atau proses penegakan hukum yang sudah tidak benar, bahkan penuh dengan politisasi, kriminalisasi yang ditujukan kepada seseorang. Oleh karena itu, kalau memang betul perintah itu berasal dari rejim, ini keterlaluan. Sudah keterlaluan, tidak punya prestasi, tetapi menggunakan cara-cara yang jauh dari kewarasan dan bernuansa kejahatan untuk membuat seseorang, menghalangi seseorang, mentersangkakan seseorang melalui proses hukum yang sesungguhnya itu tidak tidak benar. Nah, kawan-kawan sekalian, oleh karena itu saya kira ini mesti, cara seperti ini harus dilawan. Bagaimana cara melawannya? Tentunya pendukung orang-orang yang berharap, atau pendukung Anies atau capres, orang-orang yang berharap ke depan itu
Indonesia jauh lebih baik lagi dengan pemimpin baru, itu harus melawan memprotes cara-cara yang diduga dilakukan oleh Firly Bahuri ini. Nah, oleh karena itu para simpatisan dan pendukung Anies ini tidak boleh tinggal diam. Memang sudah banyak sekali orang mengkritik melalui media sosial. Banyak pakar yang mengatakan bahwa apa yang dilakukan oleh Firly Bahuri tidak benar, dan itu langkah yang dikemukakan oleh Rocky Gerung ini, langkah yang terakhir ini akan dilakukan dan diduga mengarah dalam rangka untuk memuluskan apa yang dikehendaki oleh Firly Bahuri itu, dan menyingkirkan rintangan-rintangan dari dalam yang menurut mereka rintangan-rintangan yang di dalam itu bagi mereka bahwa ini kasus teorinya tidak ada kasus. Formula E itu sesuatu yang tidak memuat merugikan negara, apalagi merugikan siapapun, tapi justru menguntungkan bangsa ini, negara ini di mata dunia, bahkan juga menguntungkan penyelenggara dalam hal ini yang diserahkan kepada mereka yang bertanggung jawab menyelenggarakan kegiatan tersebut atau lembaga yang menyelenggarakan kegiatan tersebut. Nah, oleh karena itu saudara sekalian, kalau ini tidak dilawan, cara-cara seperti ini akan dilakukan bukan hanya kepada Anies, tetapi dilakukan oleh siapapun, kepada siapapun, sesuka-suka mereka. Hukum dipermainkan untuk kepentingan penguasa, bukan untuk kepentingan menegakkan kejujuran, kebenaran, dan keadilan. Nah, saudara sekalian, demikianlah video ini kita cukupkan sampai di sini, dan jangan lupa subscribe, like, dan share channel ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti karena orang nggak akan peduli mau apa, kayak pokoknya Anies pemimpin kita tuh. Tetapi ini lagi kan kita mesti tempatkan semua ini dalam kekacauan koordinasi politik dari Presiden Jokowi itu. Jadi Presiden Jokowi nggak mampu untuk menemukan calon. Kalau Presiden Jokowi ingin supaya Ganjar itu jadi calon yang akan meneruskan proyek-proyek Jokowi, ya pastikan Ganjar dibantu dong tuh, supaya Ganjar bisa mengalahkan Anies. Kan itu intinya kan. Jadi lebih baik KPK berhenti memperkarakan Anies dan mulai mendorong Ganjar. Jadi KPK ikut aja bersama dengan tim sukses Ganjar, kan lebih enak itu, supaya orang fair aja lihat tuh. Jadi udah KPK ada di bawah perintah Pak Jokowi, tim sukses Anies, sementara kejaksaan ada di bawah